Alhamdulillah Coba dengerin ya. 2021 Maret kemarin tanggal 3 Maret Iya, kemarin benar. kita sudah menyerahkan sertifikat. Ini kita serahkan, yang menyerahkan alhamdulillah Pak Menteri ATR BPN Pak Sofyan Jalil. Ya, virtual, Pak. PTSA sudah selesai, ada tugas lainnya, yaitu membangun kantor yang modern dan berstandar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita di Bang Uli Channel di siang yang cukup panas ini bersama sosok yang cukup cukup luar biasa ini bagi saya, dan beliau ini nanti akan berbincang bersama kita di Bang Uli Channel selama beberapa menit ke depan. Namun sebelum kita lanjut perbincangan kita dengan beliau, tentu sobat Bang Uli Channel pengen lebih dekat dengan sosok yang hadir di depan saya ini. Ya, kalau dibilang muda sih enggak, tapi belum tua lah. Masih muda-muda tanggung lah gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat sedikit profil beliau yang sudah disiapkan oleh tim kita. Baik, sobat Bang Uli semua, mungkin sudah tidak sabar lagi mengetahui siapa sih sebenarnya yang hadir dengan baju seragam lengkapnya ini. Seperti jaksa gitu. Jangan-jangan Bang Uli mau diperiksa kali ini. Tapi enggak lah, kita ini. Sedikit perkenalan saya sampaikan ya Pak Taufik ya. Baik. Ini yang hadir di tempat kita, di SUA kita kali ini adalah Pak Taufik S. Wibowo, benar Pak ya namanya? Iya, beliau ini arek-arek Surabaya ya. Betul. Arek-arek Surabaya. Nah, beliau ke sini ini sebenarnya merantau. Nah, makanya sobat Bang Uli, tema kita hari ini tuh unik gitu. Ya kan, Pak Taufik itu mau merantau ke Riau, kok mau gitu. Iya kan? Kok mau beliau merantau ke Riau? Ada apa sebenarnya di Riau? Nah, nanti beliau yang akan jelaskan. Nah, hari ini saat ini beliau menjabat sebagai kepala kantor pertanahan Pak ya di Kabupaten Indragiri Hulu, salah satu kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Nah, nanti beliau ini akan cerita dengan kita sebelum ke sini di mana beliau kemudian kok mau merantau ke Riau atau dipaksa gitu Pak ya. Dipaksa merantau atau seperti apa. Nah, makanya tema kita kali ini adalah Pak Taufik ini merantau jauh-jauh dari Surabaya ke Riau kok mau gitu loh. Jadi apa ceritanya? Sebenarnya ngapain aja sih beliau ke sini? Monggo Pak, dipersilah sekalian berkenalan mungkin versi Pak Taufik. Silakan Pak. Terima untuk kasih, sobat Bang Uli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan yang baik untuk kita. Perkenalkan, nama saya Taufik S. Wibowo. Iya Pak. Ya, asalnya sih dari Surabaya. Saya menjalankan perpindahan ini, mutasi ini karena memang promosi. Artinya saya menerima tugas negara ini yang harus dilaksanakan. Promosi Pak ya? Promosi ya? Ya. Bukan dipaksa pindah ya? Bukan. Tapi negara yang menugaskan. Oke, jadi negara yang menugaskan. Memang sejak pertama jadi PNS itu di di BPN dulu itu harus siap melaksanakan tugas dimanapun di seluruh Indonesia. Teken kontra Pak ya? Teken kontra. Jadi yang pertama ya menjalani hidup, ini tugas saya, dan menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sampai ke sini. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh negara yang ditugaskan di tempat yang tidak saya ketahui tadinya dan tidak pernah tahu Riau itu di sebelah mana.
yang tahu saya Kepulauan Riau, Iya, Batam. iya, iya, Jadi iya. Riau-nya ya Batam. baru-baru ini. Itu pun karena dekat dengan Singapura kali ya. Ya, Iya, kalau ke makanya. Batam ya. Iya, benar, Pak. Tetapi BPN itu kan yang apa namanya, yang apa mengurus istilahnya tanah lah. Iya. Jadi artinya saya sebagai ASN di BPN harus tahu Indonesia itu seperti apa. Siap. Jadi Indonesia itu bukan Jawa Timur saja. Dan alhamdulillah saya sudah bertugas di sini sudah bulan keempat. Oh, barangkali. udah keempat ya, Pak ya. Yang 1 bulannya COVID. COVID. Jadi saya alumnus COVID. Alumnus COVID. Ya, 1 bulan saya istirahat di Surabaya karena COVID. Iya. Tapi sehat, Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Kembali lagi. iya, siap. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan saya tadi, Pak, kok mau gitu, Pak? Walaupun hanya tugas, apakah kemarin itu nggak sempat nolak atau gimana gitu, Pak? Oh ya. Iya, kok langsung tugas ini kamu ke Riau, orang tempatnya aja nggak tahu gitu kok mau gitu Pak Taufik itu gimana gitu. Jadi ya memang itu adalah tugas negara yang harus kita jalankan, Siap, kita oke, jalani. oke. Jadi kalau kok mau karena ditugasi negara, Oke. kita jalani dan berbagi barangkali kemampuan, berbagi karena saya promosi tentu ada satu nilai dari pimpinan bahwa kamu kenapa di Riau. Jadi kan di BPN ini sudah sangat bagus Pak pola rekrutmen kepemimpinan penempatan di mana di BPN ini mungkin dikelompokkan ya barangkali ada umpama dalam satu kolam itu ada ikan masnya, ikan guramenya, ikan mujairnya. Nah ikan-ikan ini cocok dihidup di mana? Mungkin saya itu dinilai cocok hidup di Riau. Jadi saya ditempatkan di Riau dan di Inhu. Udah kayak iklan aja ya. Anda itu cocoknya di Inhu gitu. Jadi Ya, langsung diberangkatkan ke sana. ke Walaupun Inhu. antah berantah ya. Ya. Walaupun antah berantah. Oke. Jadi dalam menjalankan tugas ini saya nikmati. Siap, Pak. Dan pada intinya Indonesia dalam hal ini harus lebih maju dari yang lalu. Oke. Nah, majunya dari mana? Yang pertama kita ini kegiatan pendaftaran tanah itu oleh negara-negara yang sudah tertinggal jauh. Maka kita harus mengejar ketertinggalan itu. Iya. Sehingga Presiden kita Bapak Jokowi itu menargetkan seluruh sertifikat itu tahun 2025 se-Indonesia. 2025 Pak. Ya. Berarti waktunya tinggal 4 tahun ya. 4 tahun. Harus selesai. Nah untuk Riau, Pak Kanwil kami menargetkan semua itu tahun 2024. Wah, lebih cepat setahun ya dari itu ya. Presiden. Untuk Inhu 2023. Wah, lebih cepat lagi. Ya. Jadi 2023 kantor kita Inhu mudah-mudahan kita berhasil menjadi kantor modern dan berstandar dunia. Amin ya Allah. Tapi saya dengar kemarin 2021 katanya harus selesai. 2021 PTS. Kalau gitu ya. Alhamdulillah Saya dengar ini, ya. 2021 Maret kemarin tanggal 3 Maret Iya, kemarin benar. kita sudah menyerahkan sertifikat. Ini kita serahkan yang menyerahkan alhamdulillah Pak Menteri ATR BPN Pak Sofyan Jalil. Ya, virtual Pak ya. Secara virtual. Benar, Tetapi mungkin bisa dilihat dari foto atau gambar Inhu atau Rengat menjadi kota. Jadi kota. Jadi cukup meriah. Ya. Itu hebatnya virtual ya. Iya. Bisa agak samar-samar di video kan. Iya. Jadi begitu kelihatan meriah sekali. Iya. Jadi ini kenapa sertifikat itu diserahkan pada tanggal 3 Maret? Kenapa sertifikat itu kita selesaikan hanya dalam 1 bulan lebih? Bisa secepat itu ya? Ya, karena saya menemukan di Inhu ini sebagian orang menyatakan saya tidak butuh sertifikat. Oh, awal-awal masuk Pak? Ya sekarang ini. Oh, jadi masih ya? Jadi dari Januari sampai dengan Februari kemarin, nah di lapangan saya menemukan bahwa saya tidak butuh sertifikat. Nah ini yang paling penting, padahal sertifikat itu bisa mententeramkan, membahagiakan, mensejahterakan dan memakmurkan keluarga. Jadi hal yang kurang benar kalau itu sertifikat ditolak.
Jadi kami ada kegiatan PTSL yang dimudahkan, yang cepat, Iya. itu sertifikasi tanah untuk rakyat. Tentu rakyat ini harus juga ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. PTSL ya. Nanti kita bahas sedikit Pak tentang Iya, PTSL. Tapi baik. sebelum masuk ke sana, saya sih pengen tahu juga Pak lebih detail tentang Pak Taufik ini sebenarnya. Dulu kan di Malang ya, Di Malang Malang sebelum kan ini ya. sebelum ini. Yang Bapak rasakan gitu 4 bulan ini setelah bekerja di Inhu sebagai kepala kantor pertanahan dengan di Malang dulu tuh ada ini nggak ya? Ada perbedaan pola kerjanya, terus budaya kerjanya seperti apa? Nah, kalaupun nanti ada sobat Bang Uli yang kebetulan orang Riau kerja di kantor pertanahan nih, kepala kantor pertanahan beri tips dong gitu, biar sama kerjanya yang di Malang sama yang di sini, Pak. Iya, Dan saya yakin memang akan lebih bagus kayaknya yang di Malang. iya. Silakan Pak Taufik. Iya. Artinya pekerjaan di antara Malang dan Inhu tentu berbeda. Ah, itu dia. Di sana barangkali lebih maju ya, lebih ini maju. karena apa mungkin tingkat pendidikan Oke. masyarakatnya. Tapi kalau SDM sama saja. Sama Pak ya, SDM sama ya. Karena BPN punya standar Oke. dan semuanya sistem juga sama. Ah, Jadi di BPN di Jakarta sana dengan yang di Inhu tidak ada beda. Oke. Jadi kita sedang membangun kantor pertanahan secara elektronik. Semuanya secara elektronik demi kemudahan ya. Iya. Kemudahan percepatan. Oke. Jadi Malang dengan Inhu ya itu dari SDM tidak ada beda. Mungkin keadaan kalau di sana mungkin Lebih maju. ini mau ya lebih maju. Mohon maaf juga mungkin dari tingkat pemahaman masyarakat. Nah Iya, itulah iya, oke. yang justru tantangannya itu adalah kita di masyarakat. Betul Pak, betul. Ya di masyarakat. Jadi masyarakat harus lebih kita sosialisasi dan edukasi bagaimana pentingnya sertifikat. Tapi bagi seorang Taufik S. Wibowo itu sebagai tantangan sebenarnya kan. Tentu tantangan dan dibantu oleh Bang Uli. Dibantu oleh Bang Uli. Ya, Lewat channel ini nanti mudah-mudahan bisa lebih ya, dibantu oleh Bang tersosialisasi Uli, Pak ya. masyarakat menjadi terbuka, memahami betapa pentingnya sertifikat. Jika motor ada STNK BPKB, Benar. jika kita punya beristri ada suami istri surat nikah, surat nikah, maka kita dengan tanah kita juga tenang. harus ada surat. Oke, nah begitu ya Sobat Bang Uli. Jadi kalau ada nih ya Sobat Bang Uli yang punya tanah nih Pak ya, orang tuanya atau dirinya sendiri yang saat ini belum tersertifikasi, belum bersertifikat nih. Ini kebetulan pemerintah lagi ada program Pak ya, program PTSL namanya. Ya. Nah, jadi ini kesempatan bagi Sobat Bang Uli untuk mensertifikatkan tanahnya. Kalau selama ini mungkin masih SKGR, baru jual beli begitu Pak ya. Nah, sekarang ada kesempatan untuk mensertifikatkan dengan program PTSL. Nah, monggo Pak Taufik jelaskan secara lebih detail Pak, karena ada pameo-pameo di masyarakat. Ini sertifikat ini ada yang Tora lah, kemudian PTSL lah, ya. Kemudian ada yang gak enaknya tuh, ini sertifikat gratis dari pemerintah, ya kan? Nah, tahu-tahu begitu mereka urus, ternyata berbiaya, Pak. Nah, itu mungkin Pak Taufik bisa jelaskan, agar nanti lewat channel kita ini, Sobat Bang Uli juga, semua kita bisa menjelaskan ke masyarakat, agar tidak mispersepsi seperti itu. Silakan Pak Taufik. Jadi PTSL itu adalah singkatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Jadi diukurnya, didaftarkannya desa demi desa, kelurahan demi kelurahan. Sehingga kita hasil akhirnya adalah kelurahan lengkap atau desa lengkap. Sehingga kita dapat juga kecamatan lengkap. Kita juga akan ada hasil kota lengkap, kabupaten lengkap, sehingga 2025 Indonesia lengkap. Nah, kenapa Indonesia lengkap? Banyak hal. Pertama, orang bisa berinvestasi dengan mudah kalau semuanya jelas. Betul, Pak. Percepatannya juga jelas. Jadi intinya bahwa Indonesia akan menjadi lebih maju lagi. Mungkin orang pendaftaran tanah di luar sana di Eropa itu udah 100 tahun lalu yang lebih duluan. Nah, kita sekarang baru Tapi kita tidak ada kata terlambat. Nah, itu yang saya suka itu. Tidak ada kata terlambat ya, Sobat Uli. Harus terus diupayakan. Sehingga Pak Presiden kita
PTSL ini menjadi salah satu program strategis nasional Iya. yang harus terlaksana Oke. seperti kita membangun jalan tol, membangun PLN. Oke. PTSL juga salah satunya harus berhasil. Mm. Ya, berhasil. Cuma mungkin tidak nampak, tetapi nampaknya itu dari kehidupan. Oke, Pak. Nah, dia akan menjadikan orang bahagia, dia akan menjadi tentram, Nah, dia akan menjadi sejahtera, dan Benar. dia akan menjadi makmur. oke. Makmurnya keluarga jadi makmurnya bangsa. Iya. Itu yang menjadi pekerjaan kita itu. Jadi era Pak Jokowi ini luar biasa peningkatan pendaftaran tanahnya, ya. Jadi meningkat yang tadinya harus dilakukan puluhan tahun, kita mungkin hanya sampai dengan tahun 2025 kita finish. Oke. PTSL ini banyak kemudahan, Nah, ya. Jadi PTSL itu juga bukan barang yang gratis. nah itu ya. Pak yang paling Jadi, jelas itu penting. ada bagian yang dibiayai oleh pemerintah, Oke. ada bagian yang dibiayai oleh masyarakat Oke. sendiri. Yang punya tanah. Ya, jadi bagian yang dibiayai oleh masyarakat itu untuk pematokan, dia beli patok, Oke. dia mengantar ukur dari panitianya atau perangkat Oke. perangkat desa yang Yang tidak turun. digaji oleh pemerintah ya. Terus dia membeli materai, dia fotokopi dan sebagainya untuk pemberkasannya intinya. Paling 200-300 ribu lah Pak. Nah, ya? itu ada SKB tingkat menteri untuk wilayah Riau itu Iya. 200.000. 200 ribu kan biayanya. Nah, itu sangat murah sekali. Murah Sementara surat yang lainnya tentu di atas itu. Boleh. Yang kedua adalah biaya yang biaya dari pemerintah untuk apa? Ya untuk pekerjaan kami. Oke. Jadi honor-honor kami yang ASN di BPN yaitu kegiatan penyuluhan, Oke. Turun ke kegiatan lapangan, perencanaan, turun ke lapangan, Iya, panitia A, sidang dan sebagainya itu Oke. dibiayai oleh pemerintah. Jadi sekali lagi PTSL itu tidak gratis. Iya. Jadi warga bayar tetapi untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri dan tanahnya sendiri. Yang menarik lagi ada satu hal, PTSL itu BPHTB-nya itu bisa piutang. Oh. Sementara di Riau ini kan dari tanah negara orang mendapat hak, kewajibannya adalah membayar BPHTB. Betul Pak. Ya. Betul. Nah, untuk PTSL ini yang tahun berjalan ini bisa piutang. Oh, memang dimudahkan sekali Pak, ya? Dimudahkan sekali. masyarakat. Tapi sebenarnya alangkah baiknya ketika mampu, ketika ada rasa Langsung syukur, dibayar. langsung dibayar. Karena begini, saya pribadi kalau umpama lahir di Riau, hidup di Riau ini adalah suatu syukur yang luar biasa. Iya. Karena orang di Riau lahir tidak punya apa-apa, terus dia kegiatan bawa parang, Iya. bersihin tanah, dipatok sama dia, Dikasih tanah, datang terus pemerintah. datang pemerintah, ini tanahnya pemerintah dikasihkan ke dia, Luar biasa. terus dikasih juga sertifikatnya dengan membayar 200.000 itu untuk dirinya Oke. dapat legalitas terkuat terpenuh alat bukti haknya Iya. berupa sertifikat. Artinya apa? Jadi BPHTB itu kalau saya jadi warga Riau adalah ungkapan syukur saya. Iya. Saya sudah jadi warga Riau, warga Indonesia yang tidak punya apa-apa, sama negara dikasih tanah, Iya. bisa hidup, bisa punya rumah, bisa punya segalanya lah, penghasilan dan legalitas yang diberikan oleh negara ini kepada dia selain tanah yang diberikan itu legalitas sampai kiamat, Iya. tidak ada jangka waktunya, Oke, sertifikat hak milik Pak ya. hak milik. Hak milik. Ini luar biasa warga Riau ini yang belum tentu tidak dimengerti warga yang di Jawa sana Iya. atau di Bali atau mereka harus beli. Iya. Ini sudah ada dikasih sertifikat lagi Pak ya. Sudah ada, tinggal buka tanahnya. Iya. Mungkin di masa yang akan datang sudah tidak akan terjadi lagi. Iya. Perbedaan sama Tora apa sih Pak? Oh, perbedaan Tora Iya. ya sama tanah negara, cuma mungkin asal dari status tanahnya. Oh gitu. Ya Iya. seperti itu. Ya kalau Tora mungkin ada dari pelepasan kawasan hutan, Oh, terus ada iya. dari pelepasan HGU. Oke. Nah itu Jadi kalau ini lebih kepada tanah kita sendiri nih. tanah negara pribadi ya, yang Pak, ya. bebas. Ya. Kalau Tora tanah negara Pak ya. Ya tanah negara mungkin yang dikuasai oleh kehutanan tadinya terus dilepaskan, terus Iya, dikuasai oleh perusahaan. Itu Tora, Pak, ya? Tora itu objek-objek Tora. Oke. Selintasnya seperti itu sederhananya. Oke. Untuk lebih jelasnya, jangan sungkan-sungkan nanti diundang ke kantor Pak Toge.
nanti ada namanya di sana Wan Fadli, ya, ajudan Pak Taufik, yang bisa menjelaskan segala Ya. sesuatu yang berkaitan dengan pertanahan. Ya, jadi itu. Kemudian juga sudah tahu beliau dari mana, terus pekerjaannya seperti apa. Kita ingin lebih detail lagi tentang Pak Taufik ini. Datang ke sini, kerjanya pasti nggak senang, Pak. Pasti nggak mudah. Karena dari video-video yang dikirim ke saya itu, saya sedih sekali lihat Pak Taufik turun sampai bergelimang-gelimang tanah itu. Iya kan? Nah, mungkin Pak Taufik bisa berbagi cerita, Pak, dengan kita. Sepertinya Bapak enjoy-enjoy aja, badan Bapak besar, ya kan, sehat-sehat aja gitu. Kerja Bapak selesai juga gitu. Apakah memang kerjanya ringan, Pak? Ya kan, saya lihat Eh, kerjanya nggak ringan. Pak, bisa cerita, Pak, sedikit tentang cara kerjanya seperti apa, Pak? Sampai selesai begitu cepat. Kan Bapak yang pertama, Pak, di Indonesia. ya, Nah, alhamdulillah. itu. Ya. Itu kan luar biasa. Jadi mungkin pekerjaan seperti itu yang biasa saya jalani. Oke. Jadi kerjaan harus tuntas, tidak punya tunggakan. Dan saya bekerja ini bukan sendiri, jadi saya bekerja tim. Nah, itu Pak, kerja tim. Jadi ada mungkin kan di pekerjaan yang lalu tuh ada tim-tim adjudikasi. Tetapi tim-tim adjudikasi itu harus seirama menjadi tim Kantah Kabupaten Indragiri Hulu. Iya, iya. Nah, ini yang kita yang kita lakukan seperti ini, dan kita itu, saya pribadi sudah berpikir ya, bukan sudah berpikir ini adalah takdir saya. Sudah takdir saya. Ini takdir saya, terus saya tularkan kepada teman-teman. Kita nikmati, kita syukuri hidup ini. Kita lakukan layanan ini merupakan ibadah kita. Oke, Pak. Jadi ibadah kita, puaslah ketika masyarakat itu senang. Puaslah ketika masyarakat itu lebih sejahtera, lebih makmur. Ya. Karena pengalaman saya, dengan sertifikat ini benar-benar merubah hidup seseorang dalam keluarga. Benar, Pak, benar. Jadi ketika keluarga ada apa, kita keluarga ada punya rajin kegiatan untuk mencari modal, itu tidak sulit ketika sudah ada sertifikat. Jadi benar-benar sangat membantu. Jadi era sekarang ini, sertifikat ini bukan hanya untuk masyarakat saja. Kantor-kantor, swasta, semua itu perlu dengan sertifikat. Karena ini mempunyai arti penting terhadap pencatatan atau keamanan asetnya. Ya, artinya seberapa berat pun kerja itu, kalau dikerjakan dengan enjoy, dengan penuh dengan tanggung jawab, sungguh-sungguh, ditambah dengan tim yang seperti Pak Taufik kan bilang tadi ya, itu akan selesai, Pak ya? Akan selesai, sesuai dengan target gitu ya. Jadi Sobat Bang Uli, ini mungkin salah satu tips dari Pak Taufik juga. Kalau dikasih tugas yang berat pun jangan ditolak. Dianggap saja itu takdir. Kemudian dikerjakan dengan secara sungguh-sungguh. Diajak timnya buat bekerja secara serius. Akhirnya bisa selesai, Pak ya. Dibuktikan dengan penyerahan sertifikat kemarin. Alhamdulillah, Pak ya. Iya. Ada pesan Pak Sofian Jalil, Pak, waktu penyerahan itu, Pak? Mungkin artinya yang sifatnya ini. Kita sampaikan juga ke Pak Kanwil, ke Pak Menteri bahwa arti penting penyerahan sertifikat tanggal 3 Maret yang lalu itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan, untuk merubah bergesernya betapa pentingnya artinya sertifikat. Sehingga PTSL tahun 2021 ini sukses karena peningkatannya luar biasa. 2020 hanya 3.200 bidang. Ketika masuk ke 2021 menjadi 28.000 bidang. Masya Allah. Sementara pegawai BPN itu hanya 78 orang. Iya, Pak. Luas bangunannya 458 meter persegi. Nah, itu bagaimana cara mengerjakannya? Ternyata ada Pak. Ya, artinya dari pengalaman yang sudah ketika kita di tempat kerja dahulu, ini bisa sukses dikerjakan kalau kita kerja bersama dengan Pemda, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, Forkopimda, Pak ya? Ya, dengan pihak kecamatan dan desa. Ini semuanya kalau di Inhub, Pak, semuanya akan berhasil. Tinggal bagaimana kita menggerakkan masyarakat, mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena apa? Karena dengan Pemdanya, dengan instansi lain sudah kompak kita. Kami dapat dukungan yang luar biasa dibantu oleh mereka. Jadi kita akan bersama-sama, berjuang bersama, ya, berkolaborasi bersama antara Pemda, antara Pak
camat, Pak Iya, Kades, Kades. Pak Polisi yang di desa-desa itu, Babinsa, Babin. Iya. Kita berjuang bersama untuk masyarakat sadar pentingnya sertifikat sehingga PTSL tahun 2021 sukses. Yang luar biasanya, kami menargetkan itu bulan April. Sekarang selesai di Jadi bulan Maret. Mei itu berusaha untuk bisa tuntas semuanya. Iya, iya, iya. Jadi April itu secara sistem kita sudah tuntas. Mei itu kita fisik, tinggal nunggu perintah dari Kanwil dan pusat apakah bisa diserahkan apa tidak. Oke. Selesai ya semua Pak ya, Mei ya? Rencana Selesai. kita ya? Oh, alhamdulillah. Selesai. Oke. Jadi itu rencana kami yang menurut kami bisa kita lakukan. Ya. Karena kalau kalau PTSL sudah selesai, ada tugas lainnya, yaitu membangun kantor yang modern dan berstandar dunia. Masih tugas Pak Topik selanjutnya tuh ya? Ya, berstandar dunia dan itu harus dilakukan. Mimpi saya sebagai kepala kantor, ada kantor yang ada di pelosok, yang kegiatan layanannya modern, cepat, mudah, pasti, dan berstandar dunia. Dan kalau sudah semuanya oke, tidak ada masalah sengketa dan sebagainya, saya yakin ini akan lebih maju, investor juga akan enak datang lebih sana percaya buat menanamkan investasi. Pak Taufik, boleh sedikit cerita Pak, pernah terjadi penolakan nggak Pak waktu kita turun misalnya oleh masyarakat? Maklum kan masyarakat Inhu juga seperti yang kita tahu di Riau secara umum lah ya, kadang-kadang seperti tadi mereka menganggap tidak penting gitu Pak ya. Mungkin serba-serbinya Pak Taufik turun tuh ceritain dong ke kita sedikit. Entah ada yang bawa parang, Pak kami nggak perlu sertifikat nih Pak, udah pergi aja dari sini ya, gitu-gitu. Ada nggak cerita kira-kira yang bisa di-share ke Sobat Bang Uli, gimana caranya sih Pak seorang Taufik S. Wibowo? Ya, jadi ketika saya datang nggak ada penolakan Pak, tetapi saya mendengar dari tim, oh begini. Saya menyimpulkan bahwa mereka belum mengerti saja, sehingga nantinya kita akan turun langsung. Ketika saya datang dan bicara, menyampaikan bedanya sertifikat dan tidak sertifikat. Ya, saya menyampaikan saja bahwa seorang manusia itu akan mengalami kematian. Seorang manusia itu juga akan punya keturunan. Pendekatannya luar biasa. Jadi ketika ada barang yang tidak jelas ini kan jadi kita ya bapak ibunya ya ketika meninggal itu jangan membawa hal-hal yang bikin ribut. Iya. Jadi kalau dengan sertifikat semuanya akan jelas. Aman. Jikapun dibagi, barang yang akan dibagi itu akan jelas. Jika diturunkan itu akan jelas, maksudnya diwariskan. Jadi paling tidak seperti itu sertifikat itu. Artinya tidak ada yang penolakan ekstrim begitu Pak? Tidak ada. Tapi terbayang nggak awalnya? Bapak datang tempat yang nggak tahu juntrungannya apa? Ini saya bakal diparang orang di sana nih. Tidak ya. Karena kita memberi penjelasan. Ya, penjelasan. Iya, dengan tim tadi juga mungkin Pak ya. Dengan tim yang cukup solid ya. Dengan bantuan kawan-kawan. Yang ini yang tidak terjadi ini ketika kepala kantor turun ke lapangan fine saja, karena mereka justru dengan datangnya kepala kantor ke lapangan justru jadi lebih percaya. Artinya apa? Oh, ternyata kantor melakukan pensertifikatan ini serius. Kepala kantornya langsung turun. Dan saya sendiri memperhatikan sekali. Selain memperhatikan, saya menikmati tugas ini. Jadi ketemu dengan rakyat, kembali lagi rakyat mengerti, rakyat merasa terbantu, senang. Itu merupakan kepuasan untuk saya, Bang Uli. Baik, makasih. Waduh, luar biasa sekali nih Pak Taufik ya ceritanya buat kita semua tentang beliau secara pekerjaannya dan pencapaian-pencapaian yang sudah dihasilkan oleh beliau dalam waktu 4 bulan di sini, walaupun sebulan kemarin beliau terkena COVID seperti itu, tapi progres, rencana, proyeksi yang beliau siapkan ternyata bisa lebih baik juga dan hasilnya bagus. Kemudian kita juga pengen tahu nih Pak, tadi kan ikhlas saja, kemudian juga dilaksanakan secara enjoy, ya kan? Ini adalah tugas negara, saya sebagai abdi negara gitu. Sebenarnya ini memang seperti itu atau ini what next-nya seperti apa nih seorang Taufik S. Wibowo? Apakah masih di Inhu? Jangan cepat-cepat pindah Pak, nanti susah ya. Gitu ya. Iya, ini mau kemana lagi? Kembali lagi kita mengikuti aja apa yang menjadi
jalan hidup saya. Iya, biasanya kalau prestasi itu kan pasti ada rewardnya gitu kan. Nanti buru-buru nanti cepat kali Pak Topik balik lagi ke sana. Ya, tapi Atau seperti apa sih maksud sebenarnya, saya Pak? begini, Iya. walaupun mungkin prestasi ada reward, ya, tetapi kita juga meninggalkan sesuatu yang bisa dijalankan oleh oke. orang lain. Oke, Pak. Oke, Pak. Sehingga harapannya itu ada tongkat estafet. Oke. Jikapun saya mungkin tidak di Inhu, tetapi target 2023 tetap harus jalan menjadi kantor modern dan Oke. berstandar dunia, berkelas dunia itu. Oke. Berarti keinginan Bapak lebih pada internal ya, bagaimana membenarkan Kakantah di Inhu, Ya, kemudian menjadikan standar yang seperti tadi lebih baik, SDM-nya juga akan lebih baik, sehingga pekerjaan juga akan lebih ya. baik. Namun pekerjaan saya ini tidak bisa dikerjakan oleh BPN sendiri. Nah, itu dia. Jadi kami di BPN selalu meningkatkan bagaimana pengetahuannya, bagaimana keterampilannya, bagaimana pemahaman terhadap aturannya, Oke. ya. Oke. Bagaimana kalau ada masalah itu dihadapi dengan bijak. Terus intinya kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja bareng. Oke, Pak. Siap. Kerja bareng dengan Forpimda dan unsur-unsurnya. Oke. Tetapi jangan lupa, objek kita ini adalah masyarakat. Oke. Kalau masyarakat nggak mau, kerja kita Sama sia-sia. Ya, ini sepertinya Pak Taufik lewat Bang Uli Channel pengen juga menyampaikan terima kasih Pak ya ke Iya. semua Forkopimda yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, sudah membantu, sangat membantu dalam menyukseskan program beliau Iya. selama berada di sana. Baik Pak, ini bosan juga rasanya kita bincang-bincang kerjaan aja. Saya tuh pengen dekat juga sama Pak Taufik, pengen tahu hobi Pak Taufik itu apa gitu. Katanya hobi nyanyi, hobi Iya. motor gede gitu Pak. Kalau soal kerjaan udah selesai kayaknya tadi itu Pak. Nanti Iya. 2023 Inhu udah punya kantor bagus katanya kan. Udah jadi apa? Nah sekarang Amin. seorang Taufik Esibowo nih untuk mengisi hari-harinya, karena Pak Taufik kan nggak bawa keluarga kan ke sini. Enggak, Ah. tapi sudah banyak keluarga saya di sini. Udah banyak keluarga di sini. Iya. Udah punya rumah juga Pak. Udah. Oh, belum. Belum ya. Ya. Hobinya apa sih Pak? Hobinya? Saya yang pertama hobi suka nyanyi. Nyanyi. Ya, nyanyi itu ya bernyanyi lah. Apa saja yang bikin hati senang, gembira. Oke. Apalagi sekarang zamannya Covid meningkatkan imun. Iya, harus happy Pak ya. Ya, yang kedua saya itu pegiat olahraga. Olahraga Pak ya. Ya, saya olahraganya di bidang Oh, karate. karate. Namun saat ini berjalan di organisasinya. Pertama, saya sebagai ketua Komda Gojukai Provinsi Jawa Timur. Masih Pak ya? Masih. Masih ya. Ya. Yang kedua, saya dipercaya juga sebagai wakil ketua 5 Forki Jatim. Jadi itulah yang membina mental saya, karakter saya. Jadi Bapak Ibu ikutin kegiatan ini untuk anak-anaknya dari kecil. Nah, maka dia akan menjadi sesuatu yang untuk bekal dia untuk menjadi lebih dewasa. Iya. Mungkin berbeda dengan anak-anak yang lainnya ketika mereka berkegiatan di sini. Berarti nyanyi, karate. Ya. Ada satu lagi yang belum Bapak sebutkan nih kayaknya. Ya, Hobi motor nih kayaknya. hobi bermotor. Bermotor ya, motor. Jadi kalau bermotor itu nggak ada izin istri, karena istri harus selalu mengizinkan Iya, jika iya. pengen naik motor. Ya, Jadi jadi gimana ceritanya kok bisa naik motor nggak ada izin istri? ya maksudnya kalau naik motor kan jaraknya jauh, dan Jauh ya. paling Motornya tidak gede Pak ya. 2 hari ya. Hmm. Jaraknya jauh, jadi tinggal nyiapin baju. Kalau biasanya baju-baju disiapkan istri, ketika naik motor saya siapin sendiri. Jadi sudah bisa sendiri kalau untuk itu. Jadi walaupun nggak ada izinnya tetap berangkat nih. Berangkat. Tetap berangkat ya. Tapi alhamdulillah aman-aman Pak ya. Selama Aman, ini menjalani aman. hobi nyanyi, ya karate, kemudian juga motor. Aman. Kemarin tuh Bang Uli sempat cerita sama Pak Taufik tuh sebelum tampil di sini. Pak, nanti motor gedenya singgah di studio Bang Uli biar kita syuting. Kata Pak Taufik, saya dari Jakarta, dari Surabaya, Jakarta tuh singgah ke Inhu katanya. Nggak bisa langsung ke Pekanbaru. Tapi nggak apa-apa Sobat Bang Uli. Nanti kapan-kapan kita ke Inhu, kita curi motornya Pak Taufik. Kita bawa ke Pekanbaru, baru kita bawa ke sini. Nah, mudah-mudahan beliau mau juga. Ya Pak Taufik ya? Sip. Oke. Kemudian ini yang terakhir Pak, untuk para pemirsa kita, para penonton Bang Uli Channel. Seorang Taufik Esibowo sekarang sudah jadi kepala kantor pertanahan, ya. Punya hobi yang seperti itu. Ya kalau kita golongkan mungkin secara duniawi sudah selesai lah. Ya udah kepala, udah apa gitu. Mungkin buat Sobat Bang Uli semua, Pak Taufik
mungkin meniti dari bawah sampai ke ini, ya sampai sekarang mungkin punya cerita Pak, sehingga nanti Sobat Bang Uli juga mungkin ya bisa juga seperti Bapak, ya kan? Kan nggak mudah ini bisa sampai pada posisi yang seperti sekarang. Walaupun dibilang ini karena dibilang takut dibilang misalnya bodoh atau nggak mampu nih, saya ikut tes pindah. Itu kan guyon aja sebenarnya. Saya dengar itu. Ya, Ya, mungkin Pak Taufik pasti punya cerita-cerita yang lain sehingga bisa bermanfaat buat Sobat Bang Uli semua. Ya. Monggo Pak di jadi pada intinya saya sebagai manusia muslim adalah mensyukuri hidup. siap. Oke. Jadi saya sangat bersyukur, mensyukuri hidup dan berhubungan dengan orang-orang itu dengan membantu. Oke. Jadi semuanya akhirnya rezeki dan sebagainya itu dipasrahkan kepada Allah. Allah ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala jalannya hidup seperti ini. Alhamdulillah dengan hidup mensyukuri, membantu ya, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Oke. Apalagi tidak pernah mengecewakan orang, serius. Itu kita akhirnya diberi hidup sama Allah Subhanahu wa taala ini dengan kebahagiaan. Tidak pernah mengecewakan orang. Kalaupun orang kecewa cepat minta maaf Pak ya. Betul. Tidak boleh dibiarkan lama-lama. Itu Ya. salah satu juga tuh mesti harus Iya. Itu yang saya jalani itu, dan alhamdulillah dalam kehidupan saya ini memang ada gelombang, ada apa, tetapi tidak begitu berarti saya bisa menghadapinya dengan baik atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Begitu, Bang Oke. Uli. Jadi tidak cepat putus asa Pak ya. Ya, Walaupun dan ada yang paling gelombang, penting dalam melaksanakan sesuatu, saya tidak pernah mengeluh. Nah, itu dia. Dijalani. Dijalani, perlu cari solusi. Bismillah gitu Pak ya. Ya, cari Yakin, solusi. Cari solusi. Dan banyak sekali di layanan tempat saya kerja itu masalah-masalah yang perlu solusi. Jadi ya kita carikan jalannya sesuai dengan aturan dan dengan tidak ada yang melanggar. Karena saya meyakini pekerjaan saya ini diberikan sama Allah itu baik karena apa? Dengan ilmu. Sementara pekerjaan saya ini kan bermanfaat untuk dia dan keluarganya sampai dengan kiamat nanti. Nah, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah jariah Betul, untuk Pak. saya. Betul, Ketika saya meninggal nanti, saya masih punya amal Tabungan ibadah amal. yang baik. Gitu. Oke. Tapi dengan keluarga nggak ini Pak? Karena nggak dibawa ke sini, capek. Banyak kerjaan. Ya, alhamdulillah Aman, Pak, keluarga ya? sudah Aman, ya? bisa ditinggal. Dukungan supportnya tetap Pak ya. Ya, istri saya dengan anak-anak saya di sana sudah besar. Anak-anak saya sudah besar. Kalau istri saya udah tua seperti saya. Kalau istri udah besar ini bingung pula kita menafsirkannya nanti. Ya, jadi baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah semua dukungan. Itu pun semua dijalankan. karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ini memberikan kehidupan saya seperti suatu perencanaan. Bahwa step ini akan hidup begini, step ini akan hidup begini, step ini akan hidup begini. Ya, alhamdulillah saya diberi kehidupan yang baik, Gitu ya. kehidupan yang bahagia. Oke. Tapi belum pernah menemukan masalah yang terberat mungkin Pak dalam hidup. Saya kira tidak ada. Tidak, Pak, ya. Semuanya adalah Karena tadi saya bekerja dari usia 22 tahun, dari 22 tahun Bapak bekerja di Ya, BPN, ya, udah masuk BPN. Ya. Tahun 93 saya lahir, 71. Semuanya berjalan dengan baik. 93 saya baru masuk SMA tuh Pak. Ya. Bang Uli baru masuk SMA, Pak Taufik udah mulai bekerja. Ya. Sampai hari ini ketemu di Bang Uli Channel Ya. dalam kondisi yang serba sehat. Mungkin itu ya Pak cerita kita, bincang-bincang kita. Atau mungkin masih ada yang perlu Pak Taufik sampaikan buat Sobat Bang Uli semua, baik tentang pekerjaan Bapak, soal hobi, kemudian tadi pesan dan ini terakhir. Silakan Pak Taufik Ya. sebelum kita tutup perbincangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak di pusat sudah menugaskan saya di Inhu. Oke. Bapak Kakanwil yang sudah mempercayakan saya untuk membangun Inhu. Oke. Terus saya juga terima kasih kepada Pak Bupati yang lama, terus PLH Bupati, Oke. terus dan jajarannya semua, Pak Kapolres, Pak Jaksa, yang sudah mendukung kegiatan kegiatan pembangunan pertanahan di Inhu. Juga kepada masyarakat Inhu yang juga sudah bisa mengerti tentang arti pentingnya sertifikat hak atas tanah. Mari kita laksanakan dukung PTSL tahun 2021. Oke. Jadi PTSL datang ke satu desa itu hanya sekali. Nah, desa-desa yang lain yang menunggu persiapkan. Karena PTSL pasti kerjaannya. Iya, oke.
Seperti itu. Ya, mari kita bekerja sama, kolaborasi untuk Inhu lebih maju, Riau lebih maju, Indonesia lebih maju. Siap, Pak Taufik. Demikian. Kalau udah ngomong kayak gitu, udah kayak orang Kakanwil aja jadinya. Baik, Pak Taufik, luar biasa sekali, Sobat Banguli semua, perbincangan santai kita Ya. yang cukup berisi ini. Jadi sudah ada pengetahuan juga tadi tentang PTSL, tentang Tora, tentang sertifikat tanah, yang menjadi pekerjaan inti dari seorang Taufik S. Wibowo. Nah, sebenarnya masih banyak sih yang perlu saya korek-korek dari Pak Taufik. Tapi nanti sesinya di tempat yang lain, karena akan lebih pribadi sifatnya. Ya kan? Ini karena banyak menyinggung tentang pekerjaan, jadi kita belum masuk lagi ke dalam. Mudah-mudahan Pak Taufik nanti masih mau kita undang semua ke Bang Uli Channel ini. Masih dengan sesi bincang yang lebih santai, tapi bermanfaat untuk semuanya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bang Uli sampaikan tadi, bahwasanya kita sini berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya, untuk motivasi hidup lebih baik. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja perbincangan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Taufik. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat wabarakatuh. siang. Oke.